Ya, kan gitu. saya mengerti. Saya juga dengar itu Anda juga ini gaji yang terima di DPR juga dibagikan untuk ini ya, Saya COVID-19. kasih, Iya, bukan hanya gaji, lebih more than gaji saya berikan kan gitu. iya. Karena saya terlahir bukan siapa-siapa, maka saya sekarang ini membantu banyak orang karena apa? Karena saya memimpikan bahwa mimpi saya adalah menjadi orang besar untuk berbagi kepada orang besar. Semua orang yang ada saya perhatikan. Selamat datang kembali ke Millennial Power Podcast sama saya Erik ten Have. Kita setelah lumayan lama kita belum rekam lagi podcastnya karena situasi work from home akan berubah banyak hal dan banyak orang sibuk. Sekarang saatnya untuk ini tampil lagi satu tamu istimewa saya. Tamu saya hari ini adalah Ahmad Sahroni, dipanggil Pak Roni atau Mas Roni. Dia menarik sekali, dia orang dari keluarga sederhana sekali. Ibunya dia penjual nasi Padang. Dia sendiri kerja sebagai tukang semir sepatu. Dia kerja sebagai tukang payung. Nah, setelah itu dia ke Amerika, dia kerja di cruise ship. Cuci piring loh di cruise ship, can you imagine? Sekarang dia adalah terkenal dengan nickname-nya adalah Crazy Rich Tanjung Priok atau orang kaya sekali di Tanjung Priok. Dia punya Ferrari dan mobil mewah banyak sekali dan itu sering ditampil di social media. Hari ini tetapi kita akan bicara dengan salah satu sisi lain dari Mas Roni, yaitu dia orang dengan misi besar sekali. Sekarang dia adalah wakil ketua DPR Komisi 3. Dia anggota DPR, so he's a government official sekarang. Dan sekarang misinya dia adalah untuk membantu banyak orang. Kita dengar cerita menarik dia. Saya ketemu Mas Roni di mobil dia loh. Dia tetap masih ketemu warga, kerja sebagai wakil rakyat untuk menjalani tugas. Saya ketemu dia di mobil dan kita akan datang ke rumahnya dia juga. Selamat menikmati pembicaraan saya sama Mas Roni, Ahmad Sahroni. Nah, dalam podcast Millennial Power ini, tujuan saya adalah bukan untuk menjadi pembicara, tetapi untuk menjadi fasilitator menangkap ceritanya Roni. Dan juga, kalau boleh Pak, karena kalau saya lihat ya jujurnya ya, saya lihat banyak interview sama Pak Roni, selalu dibicarakan kekayaan, selalu dibicarakan mobil mewah. Dan jujurnya saya rasa itu ada cerita lain, cerita yang menurut saya sih buat saya lebih menarik karena itu cuman hal yang gampang dilihat dan sering dibicara, tapi menurut saya kan Anda sekarang layani masyarakat menjadi Komisi 3 DPR kan, wakil ketua di situ. Jadi saya pengen sekali mungkin bisnis dan sukses kita boleh bicarakan, tapi aku lebih suka cerita hal-hal yang lain, kayak mungkin cerita-cerita yang ada di autobiografi Anda yang mungkin tidak langsung berhubungan sama mobil mewah, kekayaan. Saya suka dan saya mengerti itu satu aspek di hidup Anda, tapi saya rasa ada banyak hal yang lain yang mungkin bisa dieksplor. Ya, jadi sambil jalan kan banyak yang memberitakan atau menceritakan sesuatu yang selalu kemewahan ya. Tapi saya selalu sampaikan juga jangan lihat dari kemewahannya, tapi bagaimana proses untuk mencapai apa yang sekarang saudara-saudara saya lihat adalah final akhir yang dimana hanya kasat mata yang lihat sekarang ini. Tapi bagaimana proses yang saya jalanin itu tidaklah mudah, tapi mekanisme proses hanya saya yang tahu. Betul. Tapi tidak menutup kemungkinan apa yang saudara-saudara melihat situasional dengan kondisi mungkin lihat mobil atau lihat mobil lagi misalnya gitu.
Saya cuman pengen memberikan acuan kepada semua orang, sekalipun terlahir bukan siapa-siapa, sekalipun terlahir bukan dari keluarga siapa-siapa, tapi bisa menghasilkan yang luar biasa. Dengan apa? Dengan usaha. Usahanya apa? Teruslah berusaha, baik doa maupun usaha secara fisik. Nah, tapi kebanyakan orang melihat hasil final dengan melihat kemewahan saja. Nah, dalam hal ini, untuk menjelaskan di Skype ini mungkin 2 kali 24 jam pun tidak cukup. Karena saya menjalani dari 2000, memulai prosesnya dari 2001. Ya. Tahun 2001. Bayangkan dari 2000 sampai sekarang, almost 19 tahun. Bagaimana proses perjalanan yang saya jalanin, bagaimana proses kehidupan yang saya alami. Dan itu melalui proses yang sangatlah panjang dan penuh dengan rasa, kalau dibilang mungkin rasa sakit hati, rasa zolim, rasa fitnah, itu saya dapat. Sampai hari ini pun saya dapat fitnah, zolim. Tidak akan berhenti selama kita hidup. Tapi bagaimana kita memberikan sesuatu keluasan hati untuk ikhlas. Apa yang orang jahat terhadap kita, apa yang orang lakukan zolim terhadap kita, atau fitnah sekalipun terhadap kita, kita coba untuk ikhlas. Nah, pertanyaannya adalah, emang segampang itu untuk ikhlas? Memanglah tidaklah mudah. Yeah. Lagi-lagi tidaklah mudah untuk menerima ikhlas. Wong sekarang kalau orang dicaci maki aja, emang orang mau ikhlas dengan begitu cepatnya? Nggak ada yang mau. Pasti menjadi perlawanan. Atau gengsinya naik, egonya kenceng, akhirnya dia bilang, udah ini aja, dia bilang gitu. Kita lawan. Atau enggak, akhirnya terjadilah baku pukul misalnya. Nah, ini tidaklah mudah, tapi saya mengalami ini dari zaman gembel. Saya tinggal dari rumah nenek ke rumah om tante saya, yang mungkin sekarang om tante saya masih hidup, menjadi saksi juga bagaimana saya dalam mengalami kehidupan di dalam keluarga tidak diorangkan dan selalu menjadi negatif. Itu tidaklah mudah, Erik. Yeah. Nah, tapi orang akan menilai saya pada posisi yang sekarang dilihat. Nah, tapi banyak para netizen bertanya, makanya saya sering memposting foto zaman dulu atau foto kisah cerita dulu, yang satu persatu. Kalau fotonya ada, saya akan buat cerita di postingan Instagram saya. Kenapa? Itu buat bukti bahwa saya terlahir dari bukan siapa-siapa, dan sampai hari ini juga bukan siapa-siapa, tapi saya pengen membuktikan bahwa saya mampu untuk melakukan hal yang luar biasa untuk bisa melakukan hal luar biasa kepada orang banyak. Ya, hebat sekali, gitu, Pak. Dan saat Anda berubah dari orang miskin, dari orang susah menjadi orang sukses, apakah Roni ikut passion Anda, atau Anda hanya ambil kesempatan yang ada di depan mata Anda? Karena banyak orang sekarang bilang kan, aku mau cari passion saya dulu sebelum saya bisa sukses. Menurut Anda gimana? Mungkin di samping dalam proses kesusahan dalam kehidupan, di samping juga ada otodidak pembelajaran, melihat peluang, dan orang mengasih peluang kepercayaan yang luar biasa, maka dalam perjalanannya saya mengikuti prosesnya. Bayangin, saya dulu supir di salah satu perusahaan, dan akhirnya perusahaan itu adalah milik saya sekarang. Ya, betul. Kebayang kalau akhirnya semua orang bilang bagaimana prosesnya. Saya kalau bilang ceritain prosesnya, saya bingung.
Kenapa? Karena itu berproses jalan. Karena berproses jalan, berkomunikasi dengan orang-orang. Di saat bos saya mabok-mabokan, dia tidur di hotel, dari hotel ke hotel misalnya, ya akhirnya saya yang kerja. Bayangin, kalau seorang supir dipercaya, maka kepercayaan itu saya jaga. Dan akhirnya saya jalani itu semua dan berkomunikasi dengan pihak-pihak pekerjaan saya. Mereka suka akhirnya dengan saya. Karena suka dengan terlontar, Roni, lo daripada lu bos lu begitu, udah perusahaannya lu take over aja. Kita lebih seneng berhubungan dengan lu kok dibandingkan bos lu misalnya gitu. Yeah. Nah itu juga hal yang mungkin kita juga bingung ini dari mana ya prosesnya. Tapi itu terjadi. Ya. Tapi begitu. Menurut saya sih kelihatan Roni itu percaya dirinya tinggi sekali dari dulu begitu, atau itu datang dari kesuksesan, bagaimana? Bukan ya, kalau ngomong percaya diri, kita hidup ini kalau nggak percaya diri susah. Ya, tapi tidak semua orang percaya diri seperti Roni kayaknya. Ya, I don't know. Mungkin Allah kasih saya demikian dengan proses yang ada. Saya orangnya tidak pernah tidak percaya diri. Saya berani orangnya, berani untuk melakukan sesuatu, berani untuk survive, berani juga untuk menjadi seseorang yang lebih dari apa yang orang kita temui. Dan kayaknya kalau saya dengar cerita Roni sangat resilient ya, itu bahasa Inggris, bahasa Indonesia aku apa ya. Jadi walaupun ada masalah, walaupun ada kegagalan, tetap berjuang untuk langkah ke depan lagi kan? Tidak ada kegagalan yang tidak akan pernah sukses. Gagal adalah proses keterlambatan sukses. Maka gagal akan menjadi sukses bila mana prosesnya diikut sertakan dalam prosesnya berjalan. Tapi banyak teman-teman saya juga yang gagal, mereka menyerahkan, wah ternyata aku nggak bisa, ternyata saya... Ya itu tadi. Ya kalau dalam kasat mata Tuhan memberikan cobaan, akhirnya dia kalah, berarti dia lemah. Maka Tuhan tidak akan masih memberikan peluang yang lain terhadap yang orang untuk melakukan sesuatu hal yang lebih gitu. Itu prinsip sih. Kalau dalam percobaan luar biasa udah nyerah duluan, maka proses selanjutnya diberikan juga akan pasti nyerah. Dan itulah seorangnya gue orangnya tanpa pandang bulu, apa yang gue mau, apa yang gue kejar harus dapat. Ya, tapi itu memang karakteristiknya orang sukses seumumnya kayaknya, orang yang tidak gampang diganggu kan, tidak gampang digoyang gitu. Jadi kita tadi kan bicarakan orang sukses tidak gampang digoyang kan sama masalah, sama orang lain juga. Nah, Anda tadi bicara kan kita kalau kita gimana ya? Kalau kita pohon tinggi seperti Pak Roni, gampang makin kencang. gampang dilihat, gampang Anda juga tidak takut untuk tampil kekayaan Roni juga. Apakah itu mengganggu nggak? Karena ada juga yang bilang kita jangan sampai kita terlalu kelihatan karena anginnya makin kencang gitu karena kita terlalu tinggi. Dalam hidup tuh biasa, Rick. Okay. Semakin kita besar, semakin angin menerpa kita. Itulah kehidupan. Kalau tidak mau angin menerpa kita, ya nggak usah berakar pohonnya. Jadi diemin aja. Tidak ada akan angin yang akan menghampiri pohon itu. Tapi lagi-lagi, pesan saya dalam hal ini, dalam kehidupannya, bukan akhirnya sok tahu, tapi yang penting adalah kita jangan pernah melakukan kejahatan kepada orang lain, siapapun orangnya. That's why bila mana kita melakukan kejahatan orang lain sekali saja, maka kita akan dilakukan kejahatan mungkin ratusan atau ribuan kali dari orang lain. Tapi bila mana orang melakukan kejahatan sama kita, kita jangan pernah membalas kejahatannya. Biarlah Tuhan yang Maha Kuasa yang membalasnya.
Hmm. Nah, gitu aja prinsipnya. Karena biasanya juga kalau kita balas itu isunya eskalasi lebih besar lagi kan. Dan untuk menang itu sulit Ya, kan. sama menang menang itu memang tidaklah dalam desainnya kita. Hmm. Bagaimana menang desainnya alam. Mhm. Kalau alam mendesain memenangkan kita, maka dengan upaya apapun pasti kita akan menang. Yang penting kita jangan pernah jahat. Begitu, Rick. Ya, oke. Nah, dalam situasi sekarang, aku mau bicarakan tentang hal yang lain. Sekarang arti keuangan atau arti kekayaan buat Roni apa sekarang? Karena mungkin aku bisa bilang kayaknya kalau tidak kerja lagi satu hari dalam hidup Roni, kayaknya cukup untuk hidup terus kan? Kenapa tetap usahakan hal-hal yang baru, masuk ke politik, bantu masyarakat? Karena kalau diam saja mungkin bisa hidup sampai 200 tahun bisa, Pak. Enggak lah, kita hidup ini ada proses. Okay. Saya pun nggak pernah tahu kalau saya masuk dalam dunia politik. Semua itu dalam rangkaian kehidupan yang saya tidak pernah planning. Yeah. Tapi planning punya mimpi, iya. Tapi saya tidak pernah punya planning untuk jadi anggota DPR. Mm-hmm. How did it happen, Pak? Doa, kalau planning mimpi, misalnya, apa mimpinya Bang Roni? Saya mimpi mau jadi Presiden Republik Indonesia. Itu mimpi saya. Oke. Okay. That's why dia bilang, wah lu terlalu halu katanya, terlalu hayal. Loh, sama, saya juga dulu gembel. Halu pengen punya Ferrari, saya sekarang udah punya. Yeah. Kenapa? Namanya mimpi kan nggak bayar. Kalau nggak bayar, silakan mimpi-mimpi saja. Okay. Kalau mimpi tidak lagi dibarengi dengan usaha, nothing. Tapi kalau ada usaha dan mimpi punya, semoga kita bisa dapat apa yang kita mimpikan. Ya, mengerti. Nah, tapi walaupun Pak Roni bilang kan tidak direncanakan untuk masuk ke politik, tapi pernah mimpi untuk menjadi presiden. Apakah mimpi itu berarti step pertama adalah masuk ke DPR dulu atau bagaimana, Pak? Mungkin iya juga. Mungkin bisa tidak. Tapi kan saya lagi-lagi tidak pernah tahu dalam proses perjalanan. Biarlah yang Maha Kuasa yang memberikan jalan apapun yang saya mimpikan. Yang penting satu tadi, jangan pernah jahat sama orang. Dan kedua adalah kenapa terus berusaha untuk mencari uang misalnya, tapi saya mencari uang untuk saya lebih banyak berbagi. Saya dulu gembel, selalu minta sama yang di atas, berilah saya kekayaan yang luar biasa. Untuk apa? Untuk saya bisa berbagi lebih banyak. Maka yang saya cari terus-menerus adalah saya berbagi, dan berbagi. Itulah mimpi saya. Oke, jadi uangnya sekarang ada cara untuk membagi ke orang lain kan, untuk membantu orang lain. Yes. Oke. Sama kayak sekarang dalam wabah COVID-19 ini. Saya tidak perlu juga show off membagi berapa banyak saya bagi alat kesehatan misalnya. Saya cuma bilang memposting 1 kali APD untuk berbagi. Setelahnya saya tidak pernah posting lagi. Kenapa? Saya tidak mau juga akhirnya dikategorikan orang sebagai pencitraan. Atau akhirnya saya mau dibilang hebat. Tidak. Saya diam aja. Apa yang saya lakukan sekarang ini. Akhirnya ada yang nyeletuk netizen, jual Ferrari-nya 1. Lebih dari jual Ferrari saya lakukan untuk kebaikan. Masalah dalam wabah ini kok. Saya tidak perlu mendeklar itu. Saya mengerti. Saya juga dengar itu Anda juga gaji yang terima di DPR juga dibagikan untuk ini ya. Saya kasih. Iya. Bukan hanya gaji, lebih more than gaji saya berikan kan gitu. Karena apakah itu karena Anda lahir dari daerah dan keluarga yang membutuhkan bantuan dan sekarang bisa dikasih bantuan ke mereka? Yes, karena saya terlahir bukan siapa-siapa, maka saya sekarang ini membantu banyak orang. Karena apa? Karena saya
memimpikan bahwa mimpi saya adalah menjadi orang besar untuk berbagi kepada orang besar. Semua orang yang ada saya perhatikan tanpa pandang bulu. Oke. Kalau Roni kan datang dari bidang usaha, terus masuk ke politik. Yang awal-awal waktu mulai di politik, apakah sesuai ekspektasi Pak Roni atau memang ada yang kaget apakah cara kerjanya di politik atau bagaimana? Atau Anda sudah tahu sebelum masuk ke politik? Kalau kaget pasti, karena kan kita kan tidak berpolitik, kita pedagang. Iya, betul. Tapi hidup itu manusia harus belajar. Saya satu periode kemarin saya belajar banyak. Saya sekolah lah. Kalau sekolah ini, kalau saya sekarang udah S2, saya udah S3 lah ceritanya gitu. Ceritanya gitu, saya udah S3. Tapi ya itu tadi, pembelajaran tidak akhirnya kita jadi sok pinter. Kita terus belajar kok. Terus belajar. Lagi-lagi walaupun kita bilang bisa, minimal kita jangan pernah bilang bisa. Tetaplah selalu belajar. Oke. Dan Anda di politik kan di Komisi 3. Nah, Komisi 3 kan hukum, hak asasi manusia, dan keamanan. Nah, dengan kita rekam podcast ini saat ada COVID-19 kan di Indonesia dan di seluruh dunia semuanya di lockdown dan lain-lain. Ada ini mungkin sedikit update dari sisi komisi itu Pak tentang keamanan dan apa yang Anda lakukan di situ? Enggak lah, kalau COVID kan semua mitra saya polisi menjaga keamanan pasti. Dan hukum dan HAM melakukan kegiatan misalnya membebaskan para napi misalnya. Itu kan bagian di mana mitra-mitra Komisi 3. Tapi lagi-lagi dalam wabah ini kita tidak berpolitik, tapi kita hanya fokus pada kemanusiaan. Betul. Dan nah itu aja, that's why kita jangan berpikir akan berpolitik dalam urusan wabah ini. Kita harus fokus pada kemanusiaan. Bagaimana kita perang melawan COVID ini adalah bagian dari pri kemanusiaan dan pri keadilan yang kita harus lakukan kepada semua orang. Ya, maksud saya kan banyak pengusaha sekarang lagi dalam fase sulit kan. Ada dan mungkin Anda dan saya juga pernah mengalami kegagalan bisnis, turunan bisnis. Ada ini rekomendasi nggak Pak buat orang-orang yang lagi sekarang struggling? Sama, Erik. Saya pernah juga mengalami hal yang serupa, ketipu, terpuruk. Ada. Tapi saya nggak mau ini menjadi cerita dan orang menjadi down. Tapi cerita saya adalah biarlah cerita yang saya simpan. Lagi-lagi bahwa para pengusaha yang hebat pasti dia punya cara untuk menanggulangi apa yang terjadi. Dia bisa survive besar, maka pada saat dia turun, dia pasti akan survive balik. Saya yakin itu. Oke. Yes. Kalau sekarang kan Roni udah bilang kan memang mimpi terbesar adalah untuk menjadi presiden mungkin ya satu saat. Tapi di luar itu ada cita-cita lain yang belum terwujud sekarang? Itu cita-citanya menjadi presiden untuk melakukan kesejahteraan rakyat Indonesia. Itu aja cita-citanya, belum terwujud itu. Oke. Kalau Anda menjadi presiden, yang pertama Anda akan berubah apa kira-kira? Maksudnya berubah apa nih? Mungkin kan ada hal yang mungkin Roni bilang buat Indonesia sebenarnya untuk masa depannya kebaikannya kita harus melakukan inilah biar negara lebih maju. Banyak. Kita akan lakukan yang terbaik. Yang pertama adalah kita fokus kepada daerah-daerah yang perlu kita berikan perhatian lebih. Misalnya, daerah mana yang paling luar biasa terpelosok, kita harus memfokuskan ke daerah itu tersebut dulu.
Karena daerah-daerah yang sudah berdiri luar biasa, yang hebat, atau daerah-daerah provinsi-provinsi yang dimana mencukupi misalnya. Nah, ada daerah yang masyarakatnya masih belum dapat perhatian lebih. Saya kalau jadi presiden akan lakuin itu dulu pertama. Ya, karena mungkin daerah itu juga kita mungkin potensi di negara ini masih sangat minim ya. Maksudnya fokus politik, fokus pengusaha di kota-kota besar, tapi sebenarnya di daerah potensi di sana untuk membangun ekonomi dan kekayaan masyarakat banyak ya. Banyak. Ntar saya menterinya orang-orang profesional, tidak terkait politik. Mari bangun bangsa ini, bangsa yang hebat, bangsa yang luar biasa, dan janganlah mementingkan kepentingan pribadi misalnya. Lepaskan itu urusan terkait pribadi. Maka ada pedoman. Selesaikanlah dirimu sebelum kau menyelesaikan untuk orang lain. Karena istilah kata premannya, ya kaya dulu lah baru jadi pejabat. Ya, betul. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Nah, itu salah. Ya, itu masih butuh waktu menurut saya, Pak. Mungkin 1 generasi lagi mungkin ya, sampai itu semuanya bisa terjadi ya. Mostly-nya di next 2024, anak muda menjadi bagian dalam proses itu. Oke. Anda akan running lagi nggak nanti tahun 2024? Ya, pasti running. Pasti running. Pasti running lagi ya? Yes. Kalau aku lagi pikir ya, yang saya masih lihat ya, kalau kita bicarakan generasi Y ya, atau generasi millennials ya, yang antara 18 sampai 30 tahun lah. Kalau saya lihat dan saya dengar cerita mereka, itu kebingungannya lumayan besar, Pak. Maksudnya di situ banyak orang tanya untuk mau menjadi apa, itu masih pertanyaan yang besar. Nah, menariknya yang saya dengar dari cerita Roni adalah Anda cuman jalan hidupnya dan ternyata dengan jalan hidupnya Anda bersukses kan, Anda berhasil. Nah, untuk millennials yang masih cari-cari langkahnya ke depannya, kira-kira apa yang kita bisa rekomendasi ke mereka, Pak? Rekomendasinya susah-susah dulu, baru senang-senang kemudian. Oke. Jadi lakukan aja itu dulu. Lakukan itu dulu. Kalau udah susah-susah dahulu, maka tidaklah Tuhan akan memberikan sesuatu luar biasa buat kita. Nah, setelah itu baru bisa cerita yang lain. Tapi kalau sekarang tidak bersusah-susah sebentar, udah stres duluan dia. Wah, udah ngeluh duluan, susah. Ya, ya betul. Erik, mestinya gua bentar lagi gua akan bisa mengakhiri karena bos gua udah nelpon nanyain mulu. Ya itu istri. Enggak, bos. Bos. Oke, Pak. Kalau begitu saya berterima kasih aja untuk membagi ilmu dan cerita. Saya harap itu kedepannya Anda tetap di DPR karena saya setuju sekali untuk politik kita butuh orang yang sudah settle, yang sudah bisa bagi ilmu sendiri. Dan saya harap di DPR Anda salah satu orang yang menggerak masyarakat ini untuk menjadi lebih baik. Terima kasih. Terima kasih banyak, Roni. Terima kasih. Oke. Selamat sore, selamat malam. Thank you. Malam, Pak. Millennial Power. The power to control your future.